Shalom, selamat siang. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita masih bisa berkumpul bersama siang ini, walaupun masih melalui Zoom. Tapi kita mau yakini ini tidak mengurangi rasa sukacita kita berkumpul bersama. Siang ini kita akan mendapatkan berkat rohani melalui hamba Tuhan Bapak Wito Mailoa dengan tema perkarakan diri menjadi unggul dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah pada siang hari ini. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami jemaat-Mu berkumpul di sini saat ini untuk memulai ibadah kami pada hari ini. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan pada jalannya ibadah, mulai dari awal hingga akhir. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan dalam perjalanan ibadah kami ini, serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami ini. Haleluya, amin. Kita akan bernyanyi bersama, Ku Percaya Janji-Mu. Dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan. Untuk selamanya kami berserah di dalam kekuatan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, percaya janji-Mu ajaib
Iya, sebelah sana. Ini. Puas paling dah. Enak nggak? Iya. Nah, gitu-gitu. Puji Ya. Tuhan, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar menjadi kekuatan buat kehidupan kita, yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Bapak Wito Mailoa, yang sebelumnya akan memimpin kita dalam doa. Pada Bapak Wito kami persilahkan. Ya, salam semuanya. Sebelum kita mulai, kita doa dulu ya. Bapa dalam sorga, kembali lagi kami bersyukur kami siang hari ini bisa berkumpul bersama. Biarlah hanya firman-Mu lah yang menguatkan kami selalu, yang menjadi remah dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan semuanya ini untuk kemuliaan nama-Mu. Bila siang hari ini kami mau belajar lagi untuk menjadi unggul di dalam Engkau, dan menjadi orang-orang pemenang yang mempunyai kekuatan karena daripada-Mu saja. Biarlah hikmat dan kekuatan-Mu saja yang membantu kami selalu, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, apa kabar? Ada Pak, saya selalu lihat Pak Stephen. Pak Stephen nih nggak pernah absen ini, luar biasa ya. Ya, Pak Kris, gimana? Apa kabar? Shalom Pak Wito, ya. puji Tuhan, baik. Ya, Pak Kris. WA saya kapan? 2 minggu lalu ya Pak Kris, apa 3 minggu lalu ya? Betul Pak. Kalau saya dikasih waktu sempit biasanya lebih ini, karena bukan pastor kayak Pastor Stephen gitu loh. Jadi cari bahannya agak lamaan saya. Kalau yang lainnya kan kayak di sini ada siapa nih? Ada dua masa. Pak Vincent nggak ada ya. Kalau Pastor Vincent cepat disuruh besok langsung selesai dia. Oke, kita mulai lagi aja ya. Terakhir saya tanggal 30 Juli ya. Berarti sekarang udah kira-kira 3 bulan lalu ya. Ketemu di PDMNC yang di mana saya sharing di sana. Temanya menjadi unggul ya dalam Tuhan. Unggul itu kan artinya di atas average ya, superior. Jadi saya coba cari apa yang kira-kira tokoh di mana yang cocok untuk saya ambil contoh, dan saya ketemu satu tokoh yang semuanya udah tahu, semuanya udah kenal, namanya Ayub. Ya, saya akan share screen dulu ya. Ya, semua bisa lihat ya screen-nya ya. Oke, sudah bisa lihat screen-nya? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, kalau kita lihat di sini gambarnya, ini adalah Ayub yang bersama 3 temannya. Kita mulai aja ya. Oke, semua tahu ya bahwa kisah Ayub ini adalah kisah yang luar biasa. Di mana Ayub adalah hamba yang luar biasa, setia sama Tuhan, dan di mana datanglah iblis
sempat ngobrol dengan Tuhan dan akhirnya terjadi bahwa oke, mau menguji bagaimana Ayub kalau tidak lagi mendapatkan berkat dari Tuhan, seperti apa reaksinya. Jadi mau diuji, mau dilihat Ayub seperti apa. Jadi kita mulai dari Ayub 1 sampai 3. Kalau kita baca, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Dulu kekayaan orang itu dilihat dari ternak, dilihat dari berapa luas tanahnya, berapa banyak budaknya ya. Sekarang beda ya. Sekarang mungkin sudah digital malah. Jadi dilihat bagaimana sekarang itu bukan hanya ternak, tapi kita sekarang dalam bentuk uang. Uang pun udah digital sekarang ya. Jadi kembali lagi, kalau kita lihat orang itu atau Ayub saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Udah perfect kayak ini. Udah kayaknya udah luar biasa. Kita juga belum tentu seperti Ayub ya. Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Jadi ini adalah karakter dari orang yang luar biasa pada waktu itu adalah Ayub, di mana Tuhan sangat berkenan kepada dia waktu itu. Nah, kalau kita lihat lagi di Ayub 1 ya, 1 sampai 10 6 sampai 12 ya. Nanti ada 20 sampai 22 juga. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis, "Pada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Jadi ternyata iblis ini suka jalan-jalan. Perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Jadi ya kita harus hati-hati karena iblis ada di mana-mana jadinya. Suka jalan-jalan. Saya nggak tahu nih, kena COVID, dia suka jalan-jalan lagi nggak ya? Atau masih tetap aja jalan-jalan padahal ada COVID. Nah, oke. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Diulangi lagi. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu." Jadi kita tahu ya, kalau Tuhan memberkati orang, itu dibuat pagar di sekeliling kita, rumah kita juga, yang dimiliki kita juga dikelilingi, dibuat pagar ya, dilindungi. Terus apa yang kita kerjakan pun diberkati. Dan apa yang kita miliki bertambah. Ini luar biasa berkat Tuhan. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Jadi maksudnya jangan sampai dibunuh Ayubnya. Jadi apapun boleh, kecuali nyawanya. Setelah itu kita tahu kejadian anak-anaknya pada semuanya ada 10 meninggal, semua hartanya, ternaknya hilang semua, hancur, dan dia sendiri kena penyakit, ya, penyakit kulit. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Wah, luar biasa. Kita kalau sudah kena bencana seperti ini, baru tetap bisa bilang begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wah, ini berat sekali kalau kita yang kena nih. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Lihat tuh, bagaimana sikap Ayub setelah menghadapi ini semua. Pertanyaannya,
kenapa Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi pada Ayub. Kalau kita lihat, kalau ditanya, ya Tuhan pengen lihat Ayub itu berhasil nggak lewat ujian seperti ini. Pengen tahu sikap Ayub seperti apa dan sebagainya. Saya pernah dapat cerita bahwa ada orang yang bilang, saya nggak mau kayak Ayub. Kenapa? Karena saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, makanya diuji gitu loh. Saya biasa-biasa aja lah. Kalau biasa-biasa aja malah Tuhan nggak ngetes kita, nggak kayak seperti Ayub. Karena sudah saleh, sudah jujur apa semua, malah dites, diuji. Kita nggak usah lah kayak Ayub. Malah ada yang seperti itu. Tapi kembali lagi, tujuan Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi pada Ayub, kita coba bahas, kita coba kupas ya. Karena berkenan dengan apa topik yang ada sekarang ini, yang di tema yang ada sekarang ini. Kita mulai. Coba kita perhatiin Ayub 1, 4-5. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka. Masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Jadi ada 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan ya. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka, menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, 10 orang, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Kalau kita lihat ini, apa dilakukan Ayub itu luar biasa. Sampai dia doakan anaknya, mau make sure bahwa dosa-dosa mereka diampuni kalau mereka bersalah. Ayub ini dia mengajari Bapa yang sangat baik yang mau make sure bahwa anak-anaknya itu jangan sampai berbuat dosa kepada Tuhan. Makanya dia sendiri yang melakukan korban bakaran. Ya, sebanyak jumlah mereka, yaitu 10 orang. Kelihatannya ini Ayub melakukan hal yang luar biasa, hal yang benar, hal yang membuat anak-anaknya itu kalau ada something wrong, ada yang berbuat salah, bisa diampuni oleh Tuhan. Pertanyaannya, apakah benar? Ayub mau menjadi penyelamat keluarganya. Kalau kita lihat, kita selintas aja, kita mikir, wah ini luar biasa Ayub yang lakukan. Tetapi pertanyaannya, apakah dengan melakukan itu, tiap hari, kalau mereka bikin pesta, itu adalah sesuatu yang benar di hadapan Tuhan? Ada cerita, seorang ibu datang ke satu pendeta, dia bilang, Pak Pendeta, saya mau dibaptis. Kan ibu sudah dibaptis, ngapain dibaptis lagi? Oh, ini kali baptisan ini bukan untuk saya. Lah, maksud ibu apa? Baptisan ini untuk anak saya. Kenapa anak ibu? Anak saya itu bandel. Wah, clubbing, mabok, narkoba, apa segala. Jadi, kalau saya dibaptis untuk menghapus dosa-dosa dia, boleh nggak pendeta? Pendeta bilang, nggak bisa. Anak ibu harus bertobat, baru dibaptis untuk menghapus dosa-dosanya dia. Nggak mungkin ibu dibaptis untuk menghapus dosa-dosa dia. Dia yang harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Dan bukan ibu bisa doakan dia supaya bertobat. Itu benar. Ibu bisa doakan dia supaya dia menyesali apa yang dia lakukan dan kembali ke jalan Tuhan. Tetapi ibu nggak mungkin bisa dibaptis untuk menghapus dosa dia. Jadi ngerti ya konsepnya ya di sini. Jadi mau menjadi penyelamat itu bukan berarti bisa menyelamatkan. Mau menjadi penyelamat itu ada caranya yang benar. Jadi dengan membakar korban, meminta ampun buat anaknya, dan besoknya begitu lagi, apakah itu akan menyelamatkan keluarganya? Ini yang Tuhan mau coba bereskan dengan Ayub. Berikutnya, Ayub 31. Kita loncat ke Ayub 31 ya. Bukankah Allah yang mengamati jalanku dan menghitung segala langkahku? Lihat, Ayub ngomong seperti ini. Jikalau aku bergaul dengan dusta atau kakiku cepat melangkah ke tipu daya, biarlah
ya, 31 ayat 6. Biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Berani nggak kita ngomong begitu kepada Tuhan? Biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Sebagai manusia, pernah nggak kita tidak melakukan satu pun kesalahan selama kita hidup? Kalau ini statement dilakukan, dikatakan oleh Ayub, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti, maka Allah mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Apakah benar dia tidak pernah bersalah selama masa hidupnya sampai pada saat itu? Jadi Ayub merasa benar di hadapan Tuhan. Benar dalam kategori apakah itu semua dalam kehidupannya itu, maksudnya dari mulai dia lahir sampai ini, apakah benar pada momen itu. Tetapi, beranikah kita sampai sekarang, siapapun lah, mau pendeta, mau pastor, mau kita, mau jemaat, berkata, biarlah saya ditimbang di atas neraca dengan teliti, maka Allah mengetahui saya nggak pernah bersalah. Ini adalah kata-kata Ayub. Jadi coba kita lihat, ini ada sudah 2 poin. Ayub merasa benar di hadapan Tuhan. Nanti kita coba lihat kesimpulannya apa sih dari kita pembahasan ini. Berikutnya, kita loncat lagi ke Ayub 34 ya, 7-8. Siapakah seperti Ayub yang minum hujatan terhadap Allah seperti air, yang mencari persekutuan dengan orang-orang, yang melakukan kejahatan dan bergaul dengan orang-orang fasik? Kita lihat, Ayub bergaul dengan orang fasik. Nanti kita buktiin. 3 orang temannya itu orang fasik apa bukan sih? Karena di 34 ayat 8 ditulis yang mencari persekutuan dengan orang-orang yang melakukan kejahatan dan bergaul dengan orang fasik. Berarti Ayub punya teman 3 orang ini adalah orang fasik. Ingat di 1 Korintus 15:33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi pergaulan kita juga kita harus hati-hati. Karena kalau kita bergaul dengan siapa, kita bisa ikut-ikutan menjadi siapa. Kita bergaul dengan orang yang suka merokok, 10 orang teman kita ngerokok semua, kita satu-satunya nggak ngerokok. Berapa lama kita bertahan? Sampai one day kita akan ngerokok juga. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang pola hidup sehat, ya olahraga pagi, makannya sehat, apa segala, kita bergaul dengan mereka, kecenderungan kita akan lifestyle kita seperti mereka. Kita juga ikut olahraga, kita juga conscious, sangat-sangat perhatikan kesehatan kita, makan kita, dan semuanya. Coba kita bergaul dengan orang-orang yang suka minum, ya kita akan ikut-ikutan. Orang yang suka clubbing, ya akan ikut-ikutan. Jadi memang pergaulan sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Makanya kita punya komunitas, termasuk persekutuan doa ini adalah satu komunitas, di mana komunitas ini membuat kita saling mendoakan, saling menguatkan, saling sharing, sehingga kita juga akan bertumbuh bersama-sama, ya, yang dimana firman-firman Tuhan itu sama-sama kita dapatkan dan kita bisa lakukan bersama-sama di dalam satu komunitas, termasuk persekutuan doa ini. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ingat, tapi kita buktiin. Coba kita lihat, kita loncat ke Ayub 42. Apa sih, benar nggak sih bahwa teman-temannya ini adalah orang-orang fasik? Ayub 42, 7-9. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, salah satu teman dia, orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu. Mereka kan bertiga ya. Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Jadi ketiga orang ini tidak berkata benar tentang Tuhan. 42 ayat 8, oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Diulangi lagi tuh. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah,
dan Zobar orang Naamah, lalu bertiga dia, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Jadi karena Ayublah mereka diselamatkan. Tetapi kalau kita lihat ayat 7 dan 8, ini membuktikan bahwa mereka tidak berkata benar tentang Tuhan. Jadi bagaimana kita berteman dengan orang-orang yang tidak berkata benar tentang Tuhan? Jadi pergaulan kita harus hati-hati. Tiga temannya ini ternyata tidak berkata benar tentang Tuhan. Tetapi Ayub bergaul dengan mereka dan sangat dekat dengan mereka. Jadi waktu Ayub mulai kena penyakit kulit, mereka yang datang. Mereka yang ngobrol terus dengan Ayub. Kalau kita lihat sepanjang cerita dengan Ayub, conversation antara mereka dengan Ayub cukup panjang. Tetapi kita nggak bahas conversationnya. Kita cuma bahas siapakah mereka ini. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak berkata benar tentang Tuhan. Itu adalah statement Tuhan sendiri yang bicara di ayat 7 dan 8. Jadi kita bisa melihat bahwa yang Ayub katakan teman baik, teman dekat, ternyata adalah orang-orang seperti ini. Dan Tuhan yang ngomong sendiri. Jadi inilah salah satu juga poin di mana ada sesuatu yang Ayub lakukan yang Tuhan ingin bereskan juga. Berikutnya, kita lihat. Nah, ini Ayub 42 ini adalah penutup, ya. Ayub 1 sampai ayat 42. 42 ini adalah closingnya. Maka jauh Ayub kepada Tuhan. Nah, ini yang saya juga waktu saya baca ini, saya juga baru gitu ya, baru ngelihat ada sesuatu yang Ayub katakan yang menjadi perhatian kita. Oke, kita bahas sebentar. Maka jauh Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Wah, ini luar biasa statement Ayub. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan tidak ku ketahui. Firmanmu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Perhatiin ayat kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ulangi lagi. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, ya apa yang dia sebutkan, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dan apa maksudnya ini? Ternyata Ayub sendiri yang dibilang saya jujur yang sudah luar biasa, itu sekarang mataku sendiri memandang engkau. Berarti sebelumnya enggak. Sebelumnya mendengar Tuhan itu dari kata orang saja. Tetapi sekarang mataku sendiri yang memandang engkau. Setelah kejadian, dari mulai Ayub 1 sampai 41, di 42, baru Ayub make a statement bahwa tetapi sekarang mataku sendiri yang memandang engkau. Padahal Ayub udah saleh, jujur, takut akan Tuhan. Tetapi belum sempurna seperti yang sekarang dia lihat, sekarang mataku sendiri yang memandang engkau. Ayub mengenal Tuhan melalui perkataan orang, itu adalah statement yang di ayat 5. Tetapi sekarang mataku sendiri yang memandang engkau. Jadi Ayub mengenal Tuhan itu tidak secara benar-benar pribadi. Hubungan dia dengan Tuhan itu belum mencapai level yang hubungan yang sangat dekat, hubungan yang intim dengan Tuhan, relationship-nya. Tetapi makanya di 42 ayat 5, sekarang dia bilang, sekarang mataku sendiri yang memandang kau. Nah, itu dia. Dia sendiri yang baru realize bahwa hubungan dia dengan Tuhan sekarang berbeda. Kalau kita lihat ini semua, ya, apa sih tujuan Tuhan menguji Ayub?
bukan untuk tahu dia akan lulus atau enggak, atau membuktikan kepada iblis juga itu benar, atau membuktikan kepada iblis ada tuh orang di manusia di bumi yang luar biasa, yang diuji pun dia akan tetap mengaku bahwa akulah adalah Tuhan. Bukan karena saya kasih berkat, tetapi orang ini adalah luar biasa. Ya, itu adalah portion, adalah benar salah satu porsinya. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah Tuhan mau Ayub menjadi lebih unggul lagi. Sesuai dengan tema hari ini, menjadi unggul dalam Tuhan. Artinya naik kelas lagi. Jadi bukan hanya dites untuk tahu apa enggak, tetapi Tuhan mau men-sharpen, mempertajam Ayub. Dan kita tahu, setelah itu Ayub dipulihkan. Anaknya kembali 10, nggak didobelin ya, anaknya tetap 10 ya, nanti katanya, wah double, ternaknya didobelin semua, kita tahu ya, semua dua kali lipat, kecuali anak ya, tetap 10. Jadi anaknya 10, ternak-ternaknya juga didobelin. Tapi kalau kita lihat sekarang, kita bahas satu-satu yang tadi kita lihat. Apakah dengan sekarang Ayub mempunyai anak-anak lagi, yang 10 orang ini? Persis 7 laki, 3 perempuan. Dia akan biarin mereka dewasa dan pesta lagi, dan dia korbanin lagi. Persembahkan kepada Tuhan supaya diampuni dosanya. Apakah itu akan dilakukan Ayub lagi? Saya rasa enggak. Dia akan mengajari anaknya sejak kecil supaya apa? Takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Seperti dia. Bahkan lebih mungkin. Apa ya hubungan dia dengan Tuhan, mungkin diajarin kepada anaknya sejak kecil supaya relationship-nya lebih bagus lagi. Bukan nanti kalau mereka berbuat sesuatu, datang lagi bilang, Tuhan takut mereka berbuat dosa, saya persembahkan. Enggak akan gitu lagi. Berbeda. Apakah dia akan buat statement bahwa timbang aku, saya nggak akan berbuat salah. Kau dapati aku tidak bersalah. I don't think so. Saya rasa tidak. Dia akan setiap hari mungkin akan datang kepada Tuhan memohon ampun atas segala yang sudah dia lakukan. Nggak berani bilang saya tidak pernah bersalah timbang aku. Apakah dia akan bergaul dengan teman-teman orang fasik? Nggak juga. Dia akan memilih teman yang berkata benar tentang Tuhan. Dan keempat, apakah hubungan dia hanya mendengar perkataan orang? Tidak. Dia sendiri yang bilang, sekarang mataku sendiri yang memandang engkau. Tiap hari, dia sendiri yang akan memandang Tuhan. Hubungan dia, artinya hubungan dia dengan Tuhan lebih baik lagi, lebih intim lagi. Dan hubungan dia dengan Tuhan seperti memang anak dan bapak. Bukan karena dengar orang aja. Walaupun dengan dengar dengan orang aja bisa saling jujur akan nama Tuhan. Tetapi Tuhan mau menyempurnakan dia lagi. Menjadi lebih unggul lagi. Itu yang dilakukan Tuhan kepada Ayub. Jadi itu aja dari saya. Tuhan memberkati. Tentunya dari sini kita tahu bahwa tiap hari kita harus refleksikan diri kita. Apa yang harus kita perfecting lagi, apa yang harus kita sempurnakan lagi untuk menjadi unggul di dalam Tuhan. Kita lebih akan lagi melihat bahwa ada hal-hal yang kita bisa perbaiki. Mungkin kita mikir, sudah, hidup saya sudah oke, kita sudah nyaman, nothings, apa yang harus saya perbaiki lagi dengan Tuhan. Saya ke gereja, saya berdoa, saya baca Bible, saya bernyanyi, saya memuji Tuhan, dan segalanya. Is it? Seperti itu. Ayub aja yang sudah saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, masih di-perfecting lagi, di-sharpen lagi oleh Tuhan untuk lebih lagi menjadi unggul di dalam Tuhan. Apalagi kita. Ya, jadi kisah Ayub ini bisa membukakan mata kita bahwa ada hal-hal yang perlu kita introspeksi juga, ada hal-hal yang perlu kita perbaiki terus sehingga hubungan kita dengan Tuhan makin lama makin bagus, makin intim, dan kita bisa belajar dari Ayub juga bahwa ada hal-hal yang mungkin kita nggak sadar, bahwa mungkin kita lihat itu sesuatu yang baik atau benar, tetapi belum tentu benar dan baik di mata Tuhan. Itu aja dari saya.
Tuhan berkati, kita tutup dalam doa ya. Bapa, terima kasih, kembali lagi kami bersyukur, kami belajar lagi hari ini bagaimana menjadi unggul di dalam Engkau. Kami juga berterima kasih bahwa setiap hari Engkau selalu memberikan kami hikmat untuk terus maju, untuk terus memampukan kami untuk belajar, lebih mengerti lagi apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga kami bisa lebih lagi mempunyai hubungan yang lebih baik lagi dengan Engkau setiap hari, setiap detik, setiap saat. Kau bangun bukan saja jasmani dan rohani kami, tapi spirit kami terus bernyala-nyala, supaya Engkau bisa melihat kami setiap kali naik, mempunyai hubungan yang lebih baik lagi dengan Engkau. Biarlah kami juga diberi hikmat untuk melihat kelemahan-kelemahan yang harus kami lakukan untuk kami perbaiki. Terima kasih untuk siang hari ini kami belajar lagi dari tokoh Ayub, dan kami mau juga supaya nantinya Kau dapati kami setia seperti Ayub. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan MC. Puji Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dan kiranya akan menjadi sumber kekuatan dan berkat bagi kita pada siang hari ini. Jadi tadi kalau bisa sedikit saya ulang lagi Pak, bahwa melalui pencobaan Tuhan ingin kita naik kelas dan lebih unggul supaya hubungan kita dengan Tuhan lebih intim. Terima kasih Pak Wito, Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Oke, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Dan kita mau memberikan dengan sepenuh hati melalui rekening yang, ini dulu, ada laporan kas dulu. Jadi sampai pada tanggal 29 hari ini, penerimaan kas kita ada di 7.748.479, dan diakonia kita ada 947.368 rupiah. Untuk PIC Diakonia bisa menghubungi Ibu Kristina Asmara Dewi dan Ibu Winda. Oke, kita akan memberikan persembahan syukur kita melalui rekening yang tertera di layar. Puji Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan berdoa syafaat. Pada siang ini akan dibawakan oleh Ibu Rosnita Manik dan akan ditutup doa berkat kembali oleh Bapak Wito. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur siang hari ini Bapa buat kebaikan-Mu di hidup kami. Kami masih bisa bekerja dan bisa mengikuti ibadah PDMNC Center. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu, Bapak Wito Meloa. Berkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus, supaya lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga, Tuhan Engkau menyertai, melindungi, membuat segala sesuatu yang dikerjakannya berhasil. Urapan yang baru terus mengalir atas hamba-Mu ini. Berkati seluruh keluarga besarnya, terutama pelayanannya kepadamu Bapa, supaya terus menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami juga Tuhan berdoa siang hari ini Tuhan Yesus, buat semua anak-anak Tuhan yang melayani dalam ibadah PDMNC Center, berikan kekuatan semangat untuk terus hidup dalam melayani Engkau Bapa. Seluruh pekerjaan dan keluarga besar mereka Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan buat CEO MNC Group, Bapak Haritanu Sudibyo. Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu ini, hikmat marifat yang dari Tuhan Yesus, menjadi berkat bagi PDMNC, bagi karyawan dan seluruh grup MNC dimanapun ada cabang-cabang. Tuhan berkati hamba-Mu ini, kesehatan yang terbaik, kekuatan yang dari Tuhan, roh yang takut akan nama Yesus Kristus,
roh yang senantiasa hidup dan bersukacita di dalam Tuhan, Engkau berikan kepada Bapak Haritanu Sudibyo, kepada istrinya Ibu Liliana Haritanu Sudibyo, kepada anak cucu mantunya Tuhan, supaya menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, berkata benar tentang Tuhan, dan benar-benar hidup memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, seluruh keluarga besar Bapak Haritanu Sudibyo, urapi menjadi pemimpin-pemimpin yang unggul di dalam Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa ini perusahaan PDMNC, sehingga nama Tuhan dikenal melalui perusahaan ini Tuhan. Banyak orang-orang diberkati, banyak orang-orang hidup memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus siang hari ini, seluruh jajaran direksi MNC, baik mulai manajemen tertinggi sampai karyawan paling bawah, berikan Tuhan kerjasama yang baik, kekuatan, bahkan terus menjalin hubungan yang baik dengan seluruh timnya untuk membawa MNC Group menjadi berkat bagi Indonesia, khususnya bagi keluarga besar dan karyawan MNC Group. Terima kasih juga siang hari ini kami berdoa buat Indonesia. Kami berdoa buat Presiden Bapak Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden kami, Bapak Maruf Amin. Kami juga berdoa buat Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Kami juga berdoa buat seluruh pemerintahan kami, baik pusat maupun daerah. Taruh roh yang takut akan Engkau buat para pemimpin bangsa ini. Berkati kesehatan pemimpin-pemimpin kami. Bahkan setiap keputusan yang diambil untuk kepentingan negara Republik Indonesia, Tuhan urapi. Sehingga mereka mengambil keputusan yang tepat. Ada tangan Tuhan menguras setiap hati dan pikiran para pemimpin kami. Terima kasih juga Tuhan. Kami berdoa buat kesejahteraan Indonesia. Tuhan yang membawa perekonomian bangsa kami naik ke level yang lebih tinggi lagi Tuhan. Begitu juga keamanan negeri kami, keamanan bangsa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati keamanan Indonesia berlimpah-limpah. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa supaya seluruh anak-anak Tuhan di Indonesia datang kepadamu Tuhan, memperhambakan diri kepadamu Tuhan Yesus, sehingga bangsa ini benar-benar hidup, memiliki karakter yang unggul, memiliki pribadi yang berkata benar tentang Yesus Kristus. Berkati seluruh kehidupan anak-anak Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami disegarkan, dikuatkan kembali di dalam Engkau. Sebentar Tuhan kami akan kembali beraktivitas. Tuhan, Engkau yang terus menuntun setiap pekerjaan kami, sehingga kami tetap menjadikan Tuhan dan Juru Selamat apa saja yang kami kerjakan seperti kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk menerima doa berkat. Terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa dalam putranya yang terkasih Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih unggul lagi, menjadi anak-anak pemenang, dan jadi pelaku-pelaku firman. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Terima kasih Pak Wito. Selamat. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih atas sharing firman Tuhannya Pak Wito. Ya, Tuhan Pak Kris. memberkati Selamat senantiasa. berkati Pak Steven. Yang lainnya. Terima kasih Pak Wito. Tuhan berkati. Terima kasih ya Pak Wito. Oh, ada Pak Jimmy. Ya Pak. Tuhan berkati Terima MSC kasih, Pak. Shop. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak. Thank you Pak Wito. Ya, God bless. God bless. Happy weekend, everybody. Cukup, Stephen Raja.